Waktu berlalu sangat cepat sekali ya, tidak terasa. Pertemuan ini sudah berlangsung ke bab yang kelima. Para bijaksana yang saya hormati, sesungguhnya dalam membina ketuhanan itu ada pencapaian alam batin masing-masing pembina. Setiap pembina itu pencapaian alam batinnya pasti akan berbeda. Itu tergantung dari karma, tergantung dari ketulusan dalam pembinaannya, tergantung dari jasa pahala yang dilakukan, dan tergantung dari kesungguhannya dalam mengenal roh sucinya sendiri. Jadi pasti setiap orang akan berbeda. Tidak ada orang yang langsung bisa sama semua orang. Karena itu dikatakan bahwa banyak sekali tingkatan dalam pembinaan. Misalnya ada tingkatan sotapana. Sotapana itu adalah penghenti arus, di mana orang yang sudah memahami untuk tidak melakukan kejahatan dunia lagi, untuk memandang tujuh indera sebagai suatu hal yang tidak kekal, dan dia bisa menghentikan untuk tidak dikelabui oleh tujuh inderanya. Itu namanya sotapana. Kemudian ada tingkat arahat. Tingkat arahat itu adalah tingkatan di mana orang membina diri, tidak mengurusi orang lain, hanya mengurusi dirinya saja sendiri. Karena memang tidak mudah mengurusi orang lain. Apabila tidak ada kapasitasnya mengurusi orang lain, malah bisa menimbulkan masalah. Kemudian ada tingkat berikutnya adalah bodhisattva. Bodhisattva adalah yang sudah bisa mencapai tingkat pembinaan diri dia sendiri, sudah mengembalikan kapasitas dari roh sucinya, dan kemudian bisa membantu orang lain untuk memberikan manfaat dan membimbing orang lain. Itu adalah tingkat bodhisattva. Berikutnya tingkat yang lebih tinggi lagi ada Paceka Buddha, ada Buddha. Tetapi pada dasarnya setiap orang punya bakat kebudahan, karena kehidupan kita di dunia ini datang adalah untuk melayani langit. Karenanya sebenarnya setiap orang punya kapasitas kebudahan. Kita tidak bisa memakainya, bukan berarti tidak ada. Kita tidak bisa melihat roh suci kita, bukan berarti tidak ada. Tetapi adalah karena kita terlalu terobsesi sama duniawi. Kita terlalu terikat kepada tujuh indera kita. Kita terlalu sibuk, tidak berhenti dengan urusan-urusan keakraban kita dengan urusan-urusan duniawi. Sehingga sebenarnya kita tidak pernah akrab dengan roh suci kita. Kalau tidak akrab, bagaimana mungkin kita bisa mengenal? Orang bilang tidak akrab maka tidak akan kenal. Tidak akan kenal berarti kapasitasnya tidak juga kita ketahui. Tidak juga bisa kita gunakan. Para bijaksana sekalian, dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita sama-sama belajar bahwa ada 3 kesadaran di dalam tubuh raga ini. Saat sekarang ini badan ini sudah merupakan perpaduan dari Li Qi Xiang. Li Tian itu adalah diwakili oleh roh suci kita, Qi Tian itu diwakili oleh San Hun kita, kemudian Xiang Tian itu diwakili oleh tubuh kita, tujuh indera kita. Saat sekarang ini ada di sini merupakan perpaduan dari tiga semesta ini. Itu sebabnya dikatakan bahwa ketika kita tidak sadar ini, sebenarnya kita mengajak 3 alam bergerak bersama kita. 60.000 tahun kita tumimba lahir, sebenarnya kita membawa roh suci kita ikut berperan di dalamnya. Kita ambil contoh seperti ini para bijaksana sekalian. Coba kita sama-sama merenungi, apakah betul kalau kita menggerakkan pikiran dan hati kita, berarti kita menggerakkan seluruh semesta raya. Menggerakkan roh suci kita dan menggerakkan seluruh semesta raya. Kita renungkan bahwa linghun kita, kesadaran di bawah sadar kita, sangat istimewa dalam hal menyimpan memori. Namanya aja link itu berarti sangat luar biasa sekali, melampaui memori, kapasitas memori di dunia ini. Memori 60.000 tahun itu bisa disimpan di dalamnya.
Tidak ada sedikit pun yang bisa meleset. Tidak ada yang bisa menghapusnya, kecuali orang sudah mengerti pintu suci dan bisa membina diri dengan sungguh-sungguh, baru bisa mendelete dari sana. Kalau enggak, dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada yang bisa lolos dari lingkungannya sendiri. Karenanya itu kalau kita mengatakan Tuhan menghukum kita, tidak mungkin ya. Tuhan tidak mungkin bisa mengurusi seperti yang kita katakan, yang kita inginkan. Bukan seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab sendiri. Lingkungan kita mencatatnya dengan sangat maksimal. Karena memiliki unlimited memory. Unlimited memory ini mencatat segalanya. Dan ketika ada interaksi dari luar, maka memori ini akan dibangkitkan, akan dikeluarkan. Dan kemudian ketika memori ini akan dikeluarkan, maka kita punya ciehun, kita punya perasaan akan bertindak sebagai eksekutor. Dia akan meng-create bahwa oke, ini harus terjadi sesuatu yang sesuai dengan gini-gini. Misalnya kita mau marah, mau apa, mau balas, ciehun kita akan menjadi eksekutornya. Kemudian senhun kita, otak kita akan menjadi transmitternya, pemancarnya. Karenanya itu 3 hun di badan kita ini sebenarnya kan bagian dari roh. Bagian dari roh kita. Kalau kita bilang ketika misalnya kita marah, seseorang marah, berarti dia menggunakan chi yang berlebihan. Kemudian transmitter otaknya juga jalan. Kita misalnya saja kita marahin orang itu rasanya enak gak yang dimarahin? Tentu tidak. Kenapa? Karena chi yang dipancarkan kepada dia kalau marahnya berlebihan itu, orang bilangnya itu adalah sachi, hawa pembunuhan. Kita dengan mata yang sangat tajam aja kita melihat ke orang, itu otak kita langsung memancarkan. Apabila dari perasaan kita tidak suka, kemudian dari bawah sadar kita ada kebencian, kita akan langsung memancarkan energi yang nggak usah pakai pisau kita bisa bunuh orang. Nggak usah pakai senjata, kita bisa menyebabkan orang sakit hatinya itu luar biasa sekali. Bahkan bisa mematikan orang hanya dengan kita menggunakan kapasitas dari sanhun kita. Karena kapasitas dari sanhun kita ini pasti menarik kapasitas dari roh kita. Jadi para bijaksana sekalian, kita sekarang baru kita sadari kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita dendam, kalau kita euforia, itu semuanya pasti melibatkan 3 kesadaran dan roh kita. Karena sekarang ini adalah merupakan satu kesatuan. Itu bukan kerja, itu bukan tanggung jawab dari 7 indera, tapi adalah tanggung jawab dari 3 kesadaran yang akhirnya merupakan tanggung jawab daripada roh kita. Kalau kita bilang itu adalah tanggung jawab dari 7 indera, kita harus kembali menyadari bahwa 7 indera kita itu hanya benda mati saja. Tanpa 3 kesadaran kita, tanpa roh suci kita, semua itu tidak bisa terjadi. Hanya saja sayang sekali karena dengan memori di lingkungan kita yang 60.000 tahun lahir mati, kita akhirnya menganggap bahwa cara hidup kita yang mengejar duniawi, yang mengejar kebutuhan indrawi, yang mengejar kesenangan dan cita-cita di dunia ini adalah sebagai sesuatu yang layak, sebagai sesuatu yang memang harusnya seperti itu. Akhirnya kita hanya menelantarkan diri kita sendiri. Kita mengejar yang palsu, kita menelantarkan yang sejati. Ini tidak terjadi hanya dalam kehidupan sekarang. Kita sudah melakukannya selama 60.000 tahun. Lalu apakah setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita minta langit menyelamatkan diri kita, langit apakah akan memberikan pertolongan? Pasti langit akan memberikan pertolongan. Tetapi masalahnya adalah kemudian kita melakukan kesalahan yang sama lagi dan terus-terus salah lagi. Kita sendiri tetap pertolongan itu harus melalui roh suci kita. Bukan melalui jatuh dari langit, tidak mungkin. Tapi ketika kita saja tidak kenal dengan roh suci kita, bagaimana pertolongan itu bisa datang?
Lalu kalau yang Qi Xing Tong Nian itu adalah linghun kita sendiri. Eksekutornya adalah kita punya perangai sendiri. Boleh dibilang kita punya Ciehun, perasaan perangai kita sendiri. Dan kemudian penyebab dari karmanya terjadi lagi, berulang lagi adalah transmitter kita sendiri, otak kita sendiri. Para bijaksana sekalian, bukan salah lagi. Tapi kesalahannya adalah pada kita. Kita tidak paham apa yang kita lakukan. Karena itu walaupun seluruh dunia diberikan kepada kita, kalau kita tetap yang kita cari hanyalah palsu, yang tidak kekal, hanya yang lahir mati, maka ujung-ujungnya kan habis juga. Tidak ada yang bisa lolos dari karma. Apapun yang kita perbuat, kita pasti harus menerima balasannya. Maupun kita mengeluh kepada langit, maupun Laumu beliau pun sangat sedih melihat keadaan kita, walaupun Lausu kita menangis air mata darah sekalipun, kalau kita tidak berhenti seperti ini, maka sebenarnya kita sendirilah akhirnya yang menentukan nasib kita, menentukan takdir kita, mau kemana kita bawa hidup kita. Nah, itu kurang lebih rangkuman dari pelajaran kemarin. Kemudian kita masuk ke Tao Te Ching bab kelima. Langit dan bumi tidak tega memperlakukan manusia bagaikan boneka rumput. Boneka rumput ini maksudnya adalah boneka untuk orang sembahyang ya, upacara atau dekorasi-dekorasi untuk orang sembahyang. Jadi biasanya ada tata cara orang membuat boneka mirip-mirip manusia, terus katanya dihanyutkan, dilarungkan di sungai untuk buang sial, alat upacara. Jadi dikatakan bahwa boneka ini dibuat sangat cantik sekali, sangat indah. Dekorasi upacara tertentu dibuat sangat luar biasa megahnya. Tetapi kalau sudah selesai upacara dibuang begitu aja. Tidak lagi ada manfaatnya. Tetapi langit dan bumi tidak memperlakukan manusia bagaikan boneka rumput. Yang artinya kita datang ke dunia ini, terus kita kita dimanfaatin. Dan kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita bertumbah lahir, kita masuk neraka, di neraka pun masih ditolong. Datang ke dunia ini pun tahu di langit dan bumi ini tidak berubah. Tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Langit dan bumi itu berporos pada Tao dan merupakan tiga bagian dari 4 besar. Satu bagian lagi dari 4 besar adalah roh suci kita. Karenanya itu langit dan bumi tidak akan tega, karena memang satu badan kan. Langit, bumi, Tao, dan roh suci kita adalah satu bentuk, satu badan. Masalahnya, kita manusia ini tidak paham. Misalnya kita berbuat salah, kita bilang, ya ampun Tuhan, kenapa Tuhan menguji saya seperti ini? Karena manusia pada dasarnya kalau sudah mengikuti kemauannya sendiri, mengikuti bentuk cara berpikirnya sendiri, kita selalu menyalahkan yang di luar dari kita. Kita butuh pertolongan, maka kita mencari alasan dengan menyalahkan di luar kita, bukan kita yang salah. Karena kalau kita salahkan diri kita nggak punya jalan keluar. Kecuali dia adalah seorang pembina yang sudah mengetahui 7 indera bukanlah yang berperan, maka dia tidak akan menyalahkan orang lain, dia akan menyalahkan diri sendiri kalau melakukan kesalahan. Tetapi kalau manusia pada umumnya tidak demikian. Kalau melakukan kesalahan, dia minta orang lain memaklumi dia, minta orang lain untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya. Padahal setiap masalah seperti ini hanya diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Setiap orang jalani kewajibannya dengan baik. Setiap orang jalani kehidupannya sendiri dengan baik, maka dia akan menolong dirinya. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong seseorang. Begitu juga langit dan bumi tidak bukannya kalau ada bencana seperti COVID sekarang ini, bencana ini kita mengatakan bahwa kok langit tega ya. Ini yang meninggal ini bisa berapa persen dari populasi dunia. Kenapa tega? Benar, Tuhan tega banget sama manusia seperti ini. Sebenarnya tidak demikian juga. Kalau kita lihat kondisi dunia ini, pada dasarnya kita yang hilang arah.
bukan langit dan bumi, bukan tahu yang hilang arahnya. Langit, bumi, tahu tetap pada poros yang sama, pada hakikat yang sama, tidak berubah. Yang berubah adalah kita, yang berubah arah adalah kita. Karenanya itu kita tidak lagi bisa mendapatkan manfaat besarnya dan menyalahkan langit dan bumi. Mengapa dikatakan bahwa Tao itu adalah Chen Kong, kosong sejati? Jadi kalau dikatakan kalau di dunia ini, kalau segala sesuatu bentuk, rupa, cinta, harta, kedudukan itu adalah kosong hampa. Para bijaksana sekalian, yang kita sukai bukan kosong gaib. Yang kita sukai adalah kosong hampa. Kenapa demikian? Karena kita terobsesi di dalamnya. Karena kita bergantung kepada dopamin dan kerja tubuh kita tanpa kita sadari. Tubuh ini adalah kendala terbesar seperti yang dikatakan Lao Tzu beliau. Tubuh ini adalah kendala terbesar. Dia bisa berkhianat kapan aja dia mau. Dia bisa menyusahkan kita kapan aja dia mau. Karena dari kecil sampai kita besar, kita sudah terobsesi dan terikat kepada tubuh ini. Indra-indra dari tubuh ini. Kita sudah terobsesi oleh dopamin, soroton, dan segala kesenangan-kesenangan di luar dari diri kita. Baru kita merasa hidup kita ada gunanya. Baru kita merasa hidup kita ada bahagianya. Tetapi kenapa? Kalau kita bertanya kepada orang, apakah hidupnya itu sudah terlengkapi? Apakah di dunia ini ada orang merasa bahwa dia sudah bahagia, dia sudah senang di dunia ini, walaupun dia memiliki seluruh dunia? Ternyata tidak ada, karena semua yang didapat semakin banyak itu hampanya itu semakin besar. Para bijaksana sekalian, tadi kita katakan keinginan itu datang dari mana? Yaitu datang dari unlimited memory kita, linghun kita. Sebenarnya kita punya Jiehun, kita punya Senhun, kita punya kita punya kesadaran pikiran dan kita punya kesadaran perasaan itu nurut-nurut saja sama kita punya linghun. Apalagi sama roh suci kita nurut-nurut saja. Tetapi masalahnya adalah kapasitas di linghun kita itu harus mengikuti Tao kan. Ketika di dalamnya banyak sekali memori dari karma buruk kita, mau nggak mau kita punya roh suci pun tidak bisa ikut campur. Karenanya itu dikatakan ini adalah kosong sejati. Roh suci kita itu kosong sejati. Walaupun kita tidak bisa lihat linghun kita bisa lihat nggak? Tidak. Jiehun kita bisa lihat nggak? Enggak. Kita senhun kita bisa lihat nggak? Tidak. Tetapi dia adalah kosong sejati, bahkan dia bisa menyimpan kapasitas dari 60.000 tahun. Itu adalah kosong yang sejati, kosong yang gaib, yang bisa timbul kapanpun ada. Tanpa roh suci kita tidak ada, kita tidak bisa hidup. Tapi dengan kesesatan kita pada 3 kesadaran kita yang mengikuti 7 indera kita yang terikat kepada 3 waktu, 3 bentuk kehidupan terikat oleh Sui Ho Feng Fu. Sui Ho Feng Fu itu 5 unsur. Unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan air. 5 unsur ini kita sangat terikat dan kita anggap badan ini adalah yang sejati. Karena itu langit tidak pernah menghukum kita. Bencana itu datang pun adalah karena kita telah melakukan banyak sekali kesalahan. Mengapa dikatakan kita? Karena bersama-sama kita ada di bumi yang sama, kita cisingtongin bareng-bareng, kita tidak memperbaiki, kita meninggalkan Tao, kita meninggalkan nurani, kita meninggalkan roh suci kita selama 60.000 tahun. Bagaimana kita tidak mendatangkan bencana bersama ini? Bencana bersama ini datang dan pasti akan merupakan satu proses yang akan terjadi.